Kembali di Anies Pagi, pemirsa, Tom Lembong didakwa merugikan negara sebesar 515 miliar rupiah atas kasus impor gula. Namun hal ini dari pihak Tom Lembong pun mengajukan eksepsi atas dakwaan tersebut. Terdakwa kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016 sekaligus ex-Menteri Perdagangan Thomas Lembong didakwa merugikan keuangan negara hingga 515 miliar rupiah. Jaksa penuntut umum menjelaskan jumlah kerugian tersebut merupakan bagian dari kerugian keuangan negara yang totalnya mencapai 578 miliar dalam kasus impor gula. Jaksa mengklaim jumlah kerugian negara itu berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara tanggal 20 Januari 2025 dari BPKP. Namun Tom Lembong kecewa dengan hal itu lantaran tidak menerima lampiran surat kerugian negara dari BPKP yang menjadi dasar dakwaan. Ya, saya kecewa atas dakwaan yang disampaikan. Ya, sebagai contoh dalam situasi di mana soal kerugian negara dalam perkara saya semakin tidak jelas, ya, tidak ada lampiran audit BPKP yang menguraikan dasar perhitungan kerugian negara tersebut. Ya, seperti sudah kami sampaikan sebelumnya, kami mengharapkan profesionalisme dan transparansi, ya, dari kejaksaan. Jadi dalam hal ini saya berharap agar kejaksaan setransparan mungkin, ya, terkait isu kerugian negara. Ya. Ya, secara umum saya melihat dakwaan tidak mencerminkan dengan akurat. Sementara itu, Tom Lembong dianggap melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri dengan praktek impor gula. Atas dugaan itu, pihak Tom Lembong telah mengajukan eksepsi yang di sidangnya akan dijadwalkan nanti. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan menghadiri sidang perdana mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong. Anies mengatakan kedatangannya merupakan dukungan untuk sahabatnya Tom Lembong. Saya datang sebagai sahabat Bapak Tom Lembong. Saya hadir untuk ikut menyaksikan proses pengadilan berlangsung. Dan saya datang untuk menyampaikan harapan agar majelis hakim akan bertindak dengan seksama, dengan objektif, dan mementingkan kebenaran, kepastian hukum, keadilan di dalam memutuskan perkara ini. Harapan kami besar, kami sangat menghormati, dan kami percaya majelis hakim akan bisa memutuskan sesuai dengan harapan yang tadi kami sampaikan. Jadi tujuan kami hadir hari ini, saya ingin secara langsung menyaksikan proses ini dimulai. Itu aja. Cukup, nanti habis selesai. Ya. Itu tadi. Udah disampaikan. Tom Lembong terjerat kasus impor gula karena menerbitkan izin impor yang dianggap tidak sesuai aturan. Ya, atas izin yang diterbitkannya, Tom Lembong diduga merugikan negara hingga 578 miliar rupiah. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong terjerat dugaan korupsi impor gula pada tahun 2015-2016. Tom Lembong dituduh melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan surat persetujuan impor gula mentah pada tahun 2015 hingga 2016. Kejaksaan Agung menyebut Tom Lembong menerbitkan surat itu tanpa didasarkan rapat koordinasi antar kementerian. Surat yang diterbitkan Tom Lembong diberikan kepada 10 orang yang juga menjadi tersangka kasus korupsi impor gula.
Akibat keputusan itu, Tom Lembong dituduh telah memperkaya 9 pihak swasta dan merugikan negara. Meski 9 tersangka telah mengembalikan uang tersebut, namun mereka tetap diproses hukum bersama Tom Lembong. Total kerugian negara yang diakibatkan atas kasus ini adalah 578 miliar rupiah. Meski seluruh dakwaan telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum, namun kuasa hukum Tom Lembong mengajukan eksepsi dan menolak seluruh dakwaan jaksa. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kebakaran besar menghanguskan sebuah pabrik karton di Jalan Raya Serang, Kabupaten Tangerang, Banten yang berdekatan dengan permukiman warga. Warga yang panik melihat api yang semakin membesar akibat angin yang kencang dan bahan material yang mudah terbakar, bergotong royong memadamkan api dengan peralatan sederhana. Tak berselang lama, petugas dinas kebakaran yang tiba di lokasi langsung bergegas melakukan proses pemadaman dengan menerjunkan sebanyak 4 mobil damkar. Proses pemadaman menemui kendala dikarenakan lokasi yang jauh dari sumber air. Tadi kita dapat laporan dari Pusdalop, kebetulan ada yang kami menerima telepon sekitar pukul 18.30 ya, sore setelah buka puasa, ada terbakar di lokasi ini. Yang terbakar ini seperti gudang karton ya, gudang karton untuk semacam untuk packing itu. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara untuk kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Raka Prawirawijaya, iNews melaporkan. Kebakaran warung Kobaran api membakar 2 unit kios yang berada di Jalan Raya Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api agar tidak semakin membesar. Api pertama kali terlihat dari bagian belakang kios warung kopi hingga akhirnya merambat ke kios di sebelahnya. Selain membakar kios, api juga membakar 1 unit sepeda motor yang diparkir dalam kios. Kebakaran diduga berasal dari ledakan tabung gas yang bocor saat akan digunakan memasak. Satu orang penjaga kios warung kopi langsung dibawa ke rumah sakit terdekat lantaran mengalami luka bakar. semuanya Bu, habis motor, tabung gas, isi perabotan semuanya terbakar semua. Kronologinya gimana Pak? Katanya di tukang sebelah warung arkon yang goreng-goreng, tiba-tiba ngecung, nyamber, dua-duanya 2 kios. Oh jadi ada 2 kios. Satu warkop, satu nasi goreng. Kebakaran akhirnya berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan menurunkan 6 unit mobil pemadam kebakaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Hujan deras disertai angin kencang melanda kawasan Bogor, Jawa Barat. Diduga jadi penyebab banjir bandang, area wisata Kabupaten Bogor, Jawa Barat dibongkar. Didakwa rugikan negara 515 miliar rupiah atas kasus impor gula, Tom Lembong ajukan eksepsi. Halo, selamat pagi pemirsa. iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Cika Multazam. Ya, dan saya Yasmina Tania. Pemirsa, inilah iNews Pagi selengkapnya.
Pemirsa, kita awal informasi pagi hari ini terkait dengan hujan deras disertai angin kencang melanda kawasan Bogor, Jawa Barat. Meski demikian, debit air di Bendung Katulampa masih dalam batas ambang normal. Hujan deras disertai angin kencang melanda sejumlah lokasi di kawasan Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis sore. Sejumlah warga pun berlindung. Berdasarkan informasi, angin kencang juga menyebabkan pohon tumbang di sejumlah titik di Kota Bogor. Meski demikian, ketinggian debit air di Bendung Katulampa masih normal. Pemirsa, aksi penggusuran ratusan rumah warga di Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat berlangsung ricuh. Seorang ibu rumah tangga bahkan jatuh pingsan usai menangis histeris tak terima rumahnya dibongkar. Ratusan warga kebun sayur Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat protes menolak penggusuran tempat tinggal mereka. Kericuan pecah saat warga berusaha menghentikan dan mengeluarkan alat berat eskavator yang akan digunakan untuk membongkar lahan. Lahan seluas 22 hektar yang akan digusur ini dihuni ratusan warga dari 2 RW dan 4 RT. Penggusuran dilakukan oleh salah satu pihak yang mengatakan telah memenangkan sengketa lahan melalui proses hukum di pengadilan. Namun hingga saat ini hasil proses hukum tersebut belum disampaikan kepada pihak RT dan RW setempat. Sejumlah warga berorasi menolak rumahnya dibongkar. Bahkan seorang ibu rumah tangga menangis histeris hingga jatuh pingsan ketika menolak penggusuran tempat tinggalnya yang telah dihuni sejak lama. Ya Allah. Menurut versi mereka itu tuh memang belum ada suatu kesepakatan atau diskusi ya, belum ada kesepakatan diskusi sehingga terjadi seperti itu. Bahkan juga belum berbicara atau berdiskusi dengan para pengurus lingkungan termasuk RT. Warga berharap penggusuran lahan dihentikan sementara hingga dilakukannya pertemuan warga dengan pihak yang mengklaim memenangkan status tanah yang ditempati warga. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga jadi penyebab terjadinya banjir bandang di kawasan Puncak, sebuah bangunan lokasi wisata di Puncak dibongkar. Proses pembongkaran pun diwarnai kericuhan lantaran warga yang pro pembongkaran terlibat adu mulut dengan sejumlah warga yang bekerja di lokasi wisata. Kericuan terjadi di kawasan wisata milik Badan Usaha Milik Daerah BUMD Provinsi Jawa Barat yang berada di kawasan wisata Puncak Cisarua, Bogor. Kericuan terjadi lantaran warga yang mendukung pembongkaran terlibat adu mulut dengan warga lain yang bekerja di lokasi wisata dan menolak adanya pembongkaran. Menurut warga, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi telah meminta jajarannya untuk melakukan pembongkaran pada Kamis pagi. Namun sejumlah petugas Satpol PP Jawa Barat dan Pol PP Kabupaten Bogor tak kunjung melakukan pembongkaran lantaran adanya penolakan dari sejumlah warga yang bekerja di lokasi wisata yang akan dibongkar. Kali Bapak ada situasi yang seperti ini selalu sidak, baik ke gunung, baik ke lautan, Bapak hebat nomor top nomor 1. Tapi pada pelaksanaannya di wilayah-wilayah ini, Bapak hanya menginstruksikan kepada kepala daerah. Kepala daerahnya cara remeh ngajar dogoe, diem saja gitu bahasa Indonesia nama. Sebelumnya, Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat pada Kamis pagi mendatangi kawasan Gunung Mas Puncak sekaligus memastikan kondisi kawasan wisata Puncak pasca banjir. Dalam video yang diunggahnya, Deddy Mulyadi memastikan tidak ada tebang pilih meski bangunan milik BUMD. Ini kita lagi di
areal rekreasi apa sih namanya? Ibis ya, dikelola oleh BUMD Provinsi Jawa Barat, PT Jaswita. Dibongkar sendiri, perintah saya bongkar mulai hari ini. Ya, bantu Pak Wakil Bupati, pimpinan DPRD Bogor, Bupati juga sudah bantu Pak Bupati, untuk dukung Pak Gubernur. Dukung, kita bongkar karena ini menimbulkan problem bagi lingkungan. Dan saya tidak segan-segan walaupun ini adalah PT-nya, PT BUMD Provinsi Jawa Barat, untuk memberikan contoh pada siapapun bahwa yang melanggar ya harus ditindak. Diketahui bangunan seluas 21 hektar milik BUMD menurut perizinannya hanya 2.800 meter yang akan dikelola. Namun hingga hari ini justru sudah 15.000 meter, artinya perizinan tidak sesuai. Hingga membuat Deddy Mulyadi geram dan meminta jajarannya untuk membongkar bangunan yang bermasalah. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, kekesalan warga atas adanya bangunan wisata di wilayah Puncak sempat viral di media sosial. Warga mempertanyakan lambannya petugas dalam melakukan pembongkaran meskipun sudah ada instruksi pembongkaran dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Tapi malah akan dipasang pengawasan dan mau dibodohi. Ya pura-pura bego. Inilah video amatir sejumlah warga yang emosi kepada sejumlah petugas Satpol PP. Warga merasa kesal lantaran petugas Satpol PP terkesan lamban dalam melakukan pembongkaran lokasi wisata Hibis Fantasi. Menurut warga, petugas terkesan lamban dan tak berani melakukan pembongkaran meskipun Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi telah menginstruksikan pembongkaran. Kalau dalam kaitan dengan itu kan dari Kementerian LH, bukan dari Pemprov, bukan dari... Pemirsa, kericuhan terjadi saat aksi unjuk rasa menuntut lahan plasma di Simalungun, Sumatera Utara. Pengunjuk rasa terlibat saling dorong dengan pihak pengamanan. Kericuhan terjadi saat security PT BSRI, Bridgestone Sumatera Rubber Estate, berupaya mengusir massa dari LSM Lira bersama masyarakat yang akan menanami lahan dengan sejumlah tanaman. Selain menanami singkong, massa membawa spanduk dan poster berisi tuntutan jika lahan tersebut sudah habis masa hak guna usaha. Aksi saling dorong terjadi saat pendemo dan pihak security perkebunan berupaya mempertahankan tanaman dan lahannya. Kericuhan mereda saat sejumlah personil kepolisian mengamankan lokasi. Pengunjuk rasa meminta pihak perusahaan memenuhi persyaratan HGU yang telah berakhir tahun 2022. Menindaklanjuti tuntutan yang terdahulu tentang lahan plasma yang kewajiban oleh pihak Bridgestone yang mana HGU Bridgestone telah berakhir tahun 2022. Salah satu persyaratan untuk perpanjangan pembaharuan HGU itu diatur peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2021 yang mana persyaratan untuk perpanjangan pembaharuan memiliki kewajiban membangun kebun masyarakat. Sementara menurut pihak perkebunan, hak guna usaha mereka sudah diajukan dari 2019 dan saat ini dalam pengurusan di Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Iya, untuk HGU PT Bridgestone sendiri sedang dalam tahap pembaruan, Pak. Sudah sampai ke tahap Kementerian ATR BPN. Kita hanya menunggu persetujuan dari mereka, Pak. 80% lah kita bilang. Tapi memang sudah habis HGU tahun 2020 kemarin. Sudah habis dan sudah diperpanjang. Menurut peraturan perundang-undangan, perusahaan diberikan maksimal waktu 2 tahun setelah HGU habis untuk bisa memperpanjang. Tetapi Bridgestone memperpanjangnya 2 tahun sebelumnya, Pak. Dari 2019 kami sudah berproses untuk pembaruan lagi. Tapi sampai sekarang belum ada. Tapi belum, karena kendala COVID dan lain-lain, Pak. Usai kericuhan, massa mendatangi polsek terdekat untuk melaporkan tindakan anarkis pihak security.
Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Puluhan sepeda motor ojek online di Kendari, Sulawesi Tenggara mengalami mogok mesin usai mengisi bahan bakar subsidi. Iya, para ojol terpaksa menguras tangki dan juga menyimpan sisa BBM sebagai bukti untuk membuat laporan. Dia isi pertalite, mogok semua ya. Bayangkan dikuras habis, dibanting, dikuras habis ya. Gara-gara oplos. Oplosan. Om angkat ini om. Bensin. Pertalite, apa ini pertalite? Aduh. Mogok semua motor. Hancur. Puluhan pengendara ojek online di Kendari terpaksa menguras tangki motor mereka setelah mengalami kerusakan mesin secara mendadak. Mereka menduga ini disebabkan BBM subsidi Pertalite yang diisi merupakan oplosan. Awalnya motor mereka mendadak mogok tak lama setelah mengisi BBM di SPBU. Saat dikuras, BBM yang digunakan tercium bau menyengat yang tidak biasa. Kayaknya sudah dicampur ini. Yang kita lihat campurannya dicampur pakai apa itu? Saya tidak tahu apa campurannya. Tapi bau kan? Iya, yang jelas bau. Beda dengan sebelumnya. Ini baru kali ini kita rasa seperti ini? Baru kali ini. Biasanya tidak. Tapi mengisinya tetap di SPBU atau pernah? SPBU. Ya, tidak pernah botolan. Para pengendara ojol mengaku rugi karena harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memperbaiki motor mereka. Sisa BBM Pertalite yang diduga oplosan tersebut kemudian dijadikan barang bukti untuk membuat laporan ke polisi. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Kejaksaan Agung memastikan kondisi bahan bakar minyak Pertamax yang beredar di pasaran saat ini sudah sesuai standar Pertamina. Pada hari ini saya kedatangan Pak Direktur ikan dugaan tindak pidana korupsi pada PT Pertamina. Pemirsa, hal tersebut disampaikan Jaksa Agung ST Burhanuddin usai bertemu dengan Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri di kantor Kejagung Kamis siang. Jaksa Agung menyatakan waktu terjadinya perkara di rentang waktu 2018 hingga 2023 sehingga dapat dipastikan Pertamax yang diproduksi pada 2024 dan seterusnya sudah sesuai dengan standar. Hal ini disampaikan untuk menyikapi kekhawatiran masyarakat mengenai adanya BBM Pertamax yang diduga dioplos imbas terungkapnya kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan juga produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama. Sementara pihak Pertamina menyebut pihaknya juga melakukan uji rutin produknya setiap tahun yang bekerja sama dengan Lemigas. Adalah bahwa penyidikan ini tembus deliktinya. Waktu kejadiannya adalah tahun 2018 sampai 2023. Tolong ini, tembus ini karena nantinya akan mempengaruhi tentang kondisi minyak premium ya, minyak Pertamax yang ada di pasaran. Artinya bahwa mulai 2014 ke sini itu tidak ada kaitannya yang sedang kita selidiki. Artinya kondisi Pertamax yang ada sudah bagus dan sudah sesuai dengan standar yang ada di Pertamina. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa bahan bakar minyak sebagai produk kilang yang didistribusi atau dipasarkan oleh PT Pertamina saat ini adalah baik, ya, dalam kondisi yang baik dan sudah sesuai dengan spesifikasi, tetap tidak terkait dengan peristiwa hukum yang sedang disidik. Karena bahan bakar minyak adalah barang habis pakai dan jika dilihat dari sisi lamanya stok kecukupan BBM yang bersekitar antara 21 sampai 23 hari, maka BBM yang dipasarkan pada tahun 2018-2023 tidak ada lagi stok di dalam tahun 24. Artinya yang kita sidik tetap sampai 2023
Ini tidak ada kaitannya. Artinya lagi spesifikasi yang ada di pasaran adalah spesifikasi yang sesuai dengan yang ditentukan oleh Pertamina. Hari ini saya kedatangan Pak Direktur ikan dugaan tindak pidana korupsi pada PT Pertamina. Nawaitu sawma gadin an adai fardi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammad Nur Jadwal Imsakia Jumat 7 Maret. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kembali di iNews Pagi, pemirsa. Razia digelar Polantas Sidoarjo, Jawa Timur saat bulan suci Ramadan. Pengguna jalan yang terjaring mendapatkan takjil serta edukasi tertib lalu lintas. Sementara petugas di PD Jaya Aceh juga membagikan ratusan takjil kepada pengguna jalan saat menjelang waktu berbuka puasa. Sejumlah pengendara yang melintas di kawasan bundaran Taman Pinang Indah Sidoarjo kaget saat diberhentikan polisi. Bagi pelanggar lalu lintas, selain menerima edukasi, juga mendapatkan paket takjil gratis. Ya? Kaget banget. Kaget kenapa? Gak pakai helm. Oh gitu. Berarti dikiranya rahasia nih? Iya, kirain. Ternyata? Enggak. Dikasih takjil. Seneng nggak nih, Bu? Alhamdulillah. Kaget kenapa? Saya kira ada tilang. Dikira ada rahasia ya? Ya, ada rahasia. Iya. Tapi ternyata dikasih takjil. Dikasih takjil ya. Kegiatan bagi-bagi takjil. Ya tujuannya pendekatan kita untuk masyarakat. Jadi masyarakat takut kalau misalkan ada kegiatan razia. Dengan pendekatan ini harapan kami masyarakat bisa tertib. Jadi selain kita untuk berbagi terhadap sesama, mencari berkah, kita juga bagaimana mengedukasi masyarakat untuk selalu tertib berlalu lintas. Sementara polisi di PD Jaya Aceh membagikan 400 paket takjil untuk pengguna jalan jelang buka puasa. Bagi takjil gratis ini digelar di Jalan Iskandar Muda yang berada di depan kantor Satpasim Polres PD Jaya. Kondisi jalan yang padat pada sore hari tak menyurutkan petugas untuk berbagi kebaikan. Hari ini kita membagikan takjil sekitar kurang lebih 400 dan mudah-mudahan ini kita akan langsung terus selama bulan suci Ramadan dari mulai hari Senin sampai dengan nanti hari Jumat ya, sampai dengan nanti hari terakhir bulan puasa. Mudah-mudahan ini semua terlaksana. Tujuannya adalah sedikit berbagi ya. Pembagian takjil gratis ini dilakukan beberapa hari selama bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur dan PD Jaya Aceh, Pramono Putra, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Pemirsa, pemuda Partai Perindo berkolaborasi dengan Forum UMKM Kabupaten Bogor menggelar Gebiar Ramadan di lapangan Cipadung, Desa Sukaresmi, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dengan adanya bazar ini diharapkan mampu mendongkrak dan juga meningkatkan perekonomian, khususnya bagi pelaku UMKM. Pemuda Partai Perindo konsisten menjalankan komitmennya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Salah satunya dengan acara Gebiar Ramadan yang digelar di lapangan Cipadung, Desa Sukaremi, Kecamatan Taman Sari, Bogor, Jawa Barat. Kegiatan ini juga menjadi wadah untuk mempromosikan produk-produk unggulan UMKM lokal, serta menyediakan sembako dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Ucapkan selamat atas pembukaan acara Gebiar UMKM yang diselenggarakan oleh Pemuda Perindo. Saya sangat mengapresiasi
terima kasih kepada seluruh pemuda Perindo sudah memberikan wadah untuk teman-teman UMKM, walaupun kita di sini misalkan jangan lihat kita berbeda partai, tapi kita sedang bertujuan. Bazar ini sangat penting sekali untuk peningkatan kualitas UMKM di Kabupaten Bogor, baik dari kualitas penjualan maupun kualitas taraf hidup para pelaku UMKM. Partai Perindo berkomitmen akan selalu menjadi garda terdepan dalam membantu pelaku usaha kecil dan program kemasyarakatan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Sebuah masjid berusia lebih dari 1 abad terdapat di Boyolali, Jawa Tengah. Ya, walaupun sudah tua pemirsa, masjid peninggalan Raja Keraton Surakarta ini tak pernah sepi dari jemaah. Barang siapa membangun masjid karena Allah, akan dibangunkan Allah rumah untuknya di surga. Ya, hadis ini dari HR Bukhari dan Muslim yang menjadi pedoman umat muslim mendirikan sebuah masjid. Nah, ada sebuah masjid yang dinamakan Masjid Cipto Mulyo di Boyolali berdiri sejak zaman pemerintahan Paku Buwono X. Selain namanya yang unik, yaitu menggunakan bahasa Jawa, bangunan Masjid Cipto menampilkan desain Jawa kuno yang berbentuk limasan dan menyerupai pendopo. Masjid ini memiliki 5 pintu utama, di mana semuanya terletak di bagian depan bangunan masjid. Di atas setiap pintu diberikan ukiran yang disisipkan tulisan PB10, sebagai tanda bahwa masjid tersebut dibangun pada masa pemerintahannya. Bahkan beduk dan kentongan masih asli sejak zaman dulu hingga saat ini dan masih digunakan. Ini masih asli semua. Iya, beduk, kentongan, mimbar, pintu-pintu itu masih asli semua. Belum ada diganti total, belum ada. Di depan itu ada tambahan itu karena jamahnya kan bludak begitu bahasa Jawa. Nah, itu tambahan itu kalau tidak diberi itu jamahnya kepanasan. Walaupun usianya sudah 120 tahun, bangunan masjid ini masih kokoh. Para jamaah masjid pun masih ramai mendatangi dan beribadah di dalam masjid. Menurut sejarah, masjid ini dibangun oleh Raja Keraton Surakarta pada hari Selasa 24 Jumadil Akhir tahun 1838 Hijriah atau tepatnya tahun 1905 Masehi. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, momen berbuka puasa tentu ditunggu-tunggu umat muslim seluruh dunia, tak terkecuali di Kairo, Mesir. Ya, momen ini juga dinikmati oleh para warga negara Indonesia yang tinggal di Mesir. Darasa menjadi salah satu area terkenal di kota Kairo, Mesir bagi masyarakat untuk menghabiskan waktu menunggu berbuka puasa, termasuk warga negara Indonesia di sana. Tak hanya menikmati suasana syahdu, berburu makanan berbuka puasa atau takjil juga menjadi aktivitas yang menyenangkan di lokasi sekitar Masjid Al-Azhar ini. Salah satu yang banyak diburu yakni beraneka ragam jus buah dan susu yang biasa disebut sobia. Minuman segar ini dijual di dalam botol-botol plastik dan tentunya mampu menghilangkan dahaga serta menambah energi setelah seharian berpuasa. Berbagai aktivitas juga digelar pengurus Masjid Al-Azhar untuk menyiapkan kebutuhan berbuka puasa bagi jemaah masjid. Uniknya, relawannya banyak yang berstatus WNI. Sebelum berbuka puasa, Syekh Masjid Al-Azhar biasanya mengajak jemaah untuk membaca 1 juz Al-Quran setiap hari. Syekh lalu memberikan tausiah. Waktunya berbuka puasa tiba.
Jemaah pun beramai-ramai menyantap hidangan berbuka puasa yang tentunya gratis disediakan oleh masjid. Momen berbuka puasa serta menunaikan ibadah sholat di masjid berusia 1 milenium lebih ini tentu memberikan banyak kesan bagi umat muslim. Pemirsa, hujan lebat yang melanda kota Bandung, Jawa Barat membuat beberapa akses jalan dan pasar tradisional terendam banjir pada Kamis malam. Usai diguyur hujan deras selama beberapa jam, Jalan Gede Bage menjadi salah satu kawasan yang terendam banjir. Selain membuat akses jalan lumpuh, banjir juga merendam area pasar. Hujan yang deras membuat sejumlah pohon tumbang. Kawasan Jalan Gede Bage kerap menjadi langganan banjir di kota Bandung. Banjir baru surut pukul 10 malam. Itu sebelumnya hujan besar atau gimana Kang di sini Kang? Hujan besar itu pun juga kalau dari atas. Kiriman. Oh jadi air kiriman ini tuh Kang. Jadi kalau dari sananya enggak ya enggak lah. Menko PMK Pratikno dan Menko Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono meninjau lokasi banjir di Duren Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Keduanya juga menggelar rapat koordinasi penanganan bencana banjir bersama sejumlah pihak terkait. Menko PMK Pratikno dan Menko Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono didampingi Wali Kota Bekasi Tri Adianto serta Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengunjungi lokasi terdampak banjir di kawasan Duren Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Mereka mengunjungi beberapa rumah warga yang mulai surut namun masih menyisakan lumpur. Selain meninjau lokasi banjir, AHY dan Pratikno juga menggelar rapat koordinasi membahas pelaksanaan tanggap darurat bencana banjir. Awas belakang ya. Kemudian kita masuk juga pada saat yang sama dalam rehabilitasi infrastruktur terutama layanan publik seperti jembatan yang sekolah yang bisa dimanfaatkan, semuanya itu juga dipulihkan. Selain meninjau lokasi banjir, Menko Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono dan Menko PMK Pratikno juga meninjau kondisi jembatan Kemang Pratama Bekasi yang ambles usai diterjang banjir beberapa hari lalu. Selain melihat langsung kondisi jembatan, AHY juga memastikan langkah-langkah penanganan yang akan dilakukan pemerintah. AHY mengatakan akan ada pembangunan jembatan sementara yang dikerjakan oleh TNI Angkatan Darat agar mobilitas masyarakat di kawasan ini tetap berjalan. Nantinya jembatan juga akan diperbaiki secara permanen yang dibantu Kementerian Pekerjaan Umum. Wali Kota sudah punya rencana, tentunya akan disupport dari Kementerian PU, termasuk juga dari BNPB. Dan terima kasih di sini ada Pak Kasdim Bekasi yang juga nanti akan berkomunikasi dengan jajaran TNI untuk membantu membersihkan sungai dan juga secara sementara menyiapkan jembatan-jembatan yang dimiliki oleh Satuan TNI AD, khususnya dari ZENI, Satuan ZENI, yang juga memiliki kemampuan untuk bisa melakukan konstruksi cepat dalam masa bencana. Gubernur Jakarta memantau banjir di sejumlah titik Jakarta menggunakan helikopter pada Kamis pagi. Dari hasil pantauan udara dipastikan debit air sudah turun dan aktivitas di Jakarta kembali normal. Gubernur Jakarta Pramono Anung memantau banjir menggunakan helikopter milik Korpol Airut Baharkam Polri pada Kamis pagi. Pemantauan banjir dilakukan 1 jam, di mana keberangkatan dari penerbangan lapangan Bayangkara Mabes Polri Jakarta Selatan. Dari hasil pantauan udara, debit air Manggarai sudah mengalami penurunan dan sejumlah titik banjir di Jakarta sudah surut. Aktivitas kembali normal. Terima kasih terlebih dahulu ke Pol Air yang memfasilitasi untuk melihat
secara langsung banjir yang terjadi baik di Jakarta maupun di Bekasi. Tadi kami tidak hanya di Jakarta, kami juga ke Bekasi, ke Pabelan dan sebagainya. Yang pertama, saya ingin mengumumkan bahwa permukaan air Manggarai sekarang sudah turun menjadi 600 dan untuk itu Jakarta sudah siaga 4. Artinya alhamdulillah bahwa kemarin yang sempat 850 sekarang udah 600. Dan kalau dilihat dari atas tadi, kehidupan Jakarta sudah mulai normal kembali. Untuk mengantisipasi banjir, Gubernur Jakarta Pramono Anung segera menormalisasi Sungai Ciliwung yang ada di wilayah Pegadegan dan Bidara Ciliwung. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini debit aliran Sungai Ciliwung, kita sama-sama pantau langsung dari pintu air Manggarai. Pemirsa, kita sama-sama melihat inilah kondisi debit air di pintu air Manggarai. Debit air ini, pemirsa, atau saat ini mencapai 600 hingga 700 cm. Dan untuk status di pintu air kini telah turun menjadi siaga 4. Dan setelah intensitas hujan sudah mulai menurun, kita bisa lihat debit air pun tidak setinggi hari sebelumnya yang bisa menyebabkan banjir di sejumlah wilayah di Jakarta. Kemudian beberapa faktor lainnya seperti kondisi sampah yang terbawa arus tidak terlalu banyak dan terlihat sudah mulai bersih dibandingkan dengan beberapa hari sebelumnya. Selain memang ada beberapa indikator, tentunya indikator kunci yang menyebabkan mulai menurunnya debit air tentunya adalah intensitas hujan yang sudah mulai menurun dan cuaca pun yang lebih kondusif dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Pemirsa, hujan lebat yang melanda kota Bandung, Jawa Barat membuat beberapa akses jalan dan pasar tradisional terendam banjir pada Kamis malam. Usai diguyur hujan deras selama beberapa jam, Jalan Gede Bage menjadi salah satu kawasan yang terendam banjir. Selain membuat akses jalan lumpuh, banjir juga merendam area pasar. Hujan yang deras membuat sejumlah pohon tumbang. Kawasan Jalan Gede Bage kerap menjadi langganan banjir di kota Bandung. Banjir baru surut pukul 10 malam. Itu sebelumnya hujan besar atau gimana Kang di sini Kang? Hujan besar itu pun juga kalau dari atas. Kiriman. Oh jadi air kiriman ini tuh Kang? Jadi kalau dari sananya enggak ya enggak lah. Oh. Pemirsa, pemuda Partai Perindo berkolaborasi dengan Forum UMKM Kabupaten Bogor menggelar Gebiar Ramadan di lapangan Cipadung, Desa Sukaresmi, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dengan adanya bazar ini diharapkan mampu mendongkrak dan juga meningkatkan perekonomian, khususnya bagi pelaku UMKM. Pemuda Partai Perindo konsisten menjalankan komitmennya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Salah satunya dengan acara Gebiar Ramadan yang digelar di lapangan Cipadung, Desa Sukaremi, Kecamatan Taman Sari, Bogor, Jawa Barat. Kegiatan ini juga menjadi wadah untuk mempromosikan produk-produk unggulan UMKM lokal, serta menyediakan sembako dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Ucapkan selamat atas pembukaan acara Gebiar UMKM yang diselenggarakan oleh Pemuda Perindo. Saya sangat mengapresiasi
terima kasih kepada seluruh pemuda Perindo sudah memberikan wadah untuk teman-teman UMKM, walaupun kita di sini misalkan jangan lihat kita berbeda partai, tapi kita sedang bertujuan. Bazar ini sangat penting sekali untuk peningkatan kualitas UMKM di Kabupaten Bogor, baik dari kualitas penjualan maupun kualitas taraf hidup para pelaku UMKM. Partai Perindo berkomitmen akan selalu menjadi garda terdepan dalam membantu pelaku usaha kecil dan program kemasyarakatan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan karyawan pabrik sepatu di Kabupaten Tangerang, Banten di PHK oleh perusahaan. Pemutusan hubungan karyawan ini akibat menurunnya permintaan pasar. Dua perusahaan besar yang bekerja sama dengan brand sepatu ternama dunia melakukan pemutusan hubungan kerja ribuan karyawannya. Pemutusan hubungan kerja mulai pekan ini. Lebih dari 200 karyawan bagian perakitan mulai terdampak PHK. Assembling ada. Pokoknya yang lainnya off aja. Dan off ya. Untuk produksi ada pengurangan nggak sih, Mbak? Pengurangan orang sama produksi pengurangan juga? Pengurangan orang. Oh, sekitar berapa persen sih, Mbak, untuk pengurangan kira-kira? Oh, itu kurang tahu juga ya. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten menyampaikan bahwa PT Adis Dimension Footwear telah mem-PHK 1.500 karyawan dan PT Victory Cinlu memproses PHK 2.000 karyawannya. Sejak tahun 2024 hingga saat ini, 12.000 karyawan di Provinsi Banten telah di-PHK akibat penurunan permintaan hingga efisiensi perusahaan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Raka Prawira Wijaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Aspirasi Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia mempertanyakan rencana pemerintah dalam menghadapi PHK ke depan. Sementara Wamenaker Immanuel Ebenezer menegaskan bahwa masalah PHK bukanlah masalah Kemenaker semata. Dan berikut cuplikan dialognya dalam program Interupsi yang dipandu rekan Aryo Ardi dan Anisha Dasuki. Tapi sekali lagi ya tadi pemerintah mungkin karena bertanggung jawab untuk merasa ini sudah puluhan tahun dan sudah berkontribusi terhadap negeri tercinta ini, maka pemerintahan di bawah Pak Prabowo ini juga melalui Pak Wamen ini menjadi lebih apa ya, balik lagi ke soal hati merah putih gitu. Apa enggak? Proaktif. Nah teman saya mau nyoroti gini Pak Wamen, bahwa kayaknya pemerintah nggak punya mapping atau perencanaan yang jelas. Padahal kan yang PHK tuh kalau itu kelihatan nanti ke depan akan ada perubahan-perubahan goncangan-goncangan industri. Nanti ini ke depan ini tadi saya sampaikan Mbak Esa, ini bola salju. Ini PHK secara umum maksudnya ya? Ya, ini PHK secara umum maksud saya. Jadi ke depan itu ada sektor finance juga akan terdampak karena akan ada artificial intelligence yang akan juga masuk gitu ya. Nah ini tolong pemerintah ada perencanaan apa enggak sih gitu maksud saya supaya nanti tidak lagi seperti ini. Dan harapan saya juga pemerintah jangan parsial dong. Jadi jangan cuma Sritek doang nih. Dibantu juga kan ada yang mengalami yang sama gitu. Jangan sampai ada kecemburuan sosial. Mas Wamen silakan. Ya, apa yang disampaikan Mbak Mira itu betul sekali. Sebetulnya kan terkait PHK dan kemudian apa istilahnya badai-badai PHK ini. Kan kita sudah melakukan ya namanya mitigasi, dan terus kemudian kita juga sudah melakukan kolaborasi ke beberapa lembaga kementerian karena masalah ini kan bukan masalah Kementerian Tenaga Kerja doang. Di situ ada Kementerian Tapi berarti nggak boleh kelamaan dong, Mas, itunya kolaborasi. Nah, ya, tapi kan kita yang dihilir ini persoalannya itu seakan-akan bahwa persoalan ini ya persoalan Kementerian Tenaga Kerja, enggak juga. Gitu. Lantas juga kita pahamin bahwa ke depan juga ya kita berharap ini kan menjadi keluhan industrial atau pengusaha ya bahwa mereka berharap nanti ke depan ketika melakukan investasi ramah dong terhadap investor, misalnya kayak izin, lantas biaya-biaya ormas yang sedikit mengkhawatirkan, belum lagi calo-calo. Nah karena kan kita pahamin bahwa para pengusaha ini kan sudah melakukan bayar pajak ke negara. Nah tinggal ditertibkan. Nah kegelisahan-kegelisahan seperti inilah yang menjadi PR buat kita ke depan agar
selain ramah terhadap pengusaha, kita juga harus ramah terhadap kesejahteraan buruh. Jadi negara itu harus bisa menjadi jembatan jembatan yang baik untuk kedua komponen ini. Karena ini kan semua sangat penting buat kita. Industrialis ini kan butuh namanya tenaga kerja juga butuh pengusaha. Ini kan saling membutuhkan lah. Sebuah masjid berusia lebih dari 1 abad terdapat di Boyolali, Jawa Tengah. Ya, walaupun sudah tua pemirsa, masjid peninggalan Raja Keraton Surakarta ini tak pernah sepi dari jemaah. Barang siapa membangun masjid karena Allah, akan dibangunkan Allah rumah untuknya di surga. Ya, hadis ini dari HR Bukhari dan Muslim yang menjadi pedoman umat muslim mendirikan sebuah masjid. Nah, ada sebuah masjid yang dinamakan Masjid Cipto Mulyo di Boyolali berdiri sejak zaman pemerintahan Paku Buwono X. Selain namanya yang unik, yaitu menggunakan bahasa Jawa, bangunan Masjid Cipto menampilkan desain Jawa kuno yang berbentuk limasan dan menyerupai pendopo. Masjid ini memiliki 5 pintu utama, di mana semuanya terletak di bagian depan bangunan masjid. Di atas setiap pintu diberikan ukiran yang disisipkan tulisan PB10, sebagai tanda bahwa masjid tersebut dibangun pada masa pemerintahannya. Bahkan beduk dan kentongan masih asli sejak zaman dulu hingga saat ini dan masih digunakan. Ini masih asli semua. Iya, beduk, kentongan, mimbar, pintu-pintu itu masih asli semua. Belum ada diganti total, belum ada. Di depan itu ada tambahan itu karena jamahnya kan bludak begitu bahasa Jawa. Nah itu tambahan itu kalau tidak diberi itu jamahnya kepanasan. Walaupun usianya sudah 120 tahun, bangunan masjid ini masih kokoh. Para jamaah masjid pun masih ramai mendatangi dan beribadah di dalam masjid. Menurut sejarah, masjid ini dibangun oleh Raja Keraton Surakarta pada hari Selasa 24 Jumadil Akhir tahun 1838 Hijriah atau tepatnya tahun 1905 Masehi. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, momen berbuka puasa tentu ditunggu-tunggu umat muslim seluruh dunia, tak terkecuali di Kairo, Mesir. Ya, momen ini juga dinikmati oleh para warga negara Indonesia yang tinggal di Mesir. Darasa menjadi salah satu area terkenal di kota Kairo, Mesir bagi masyarakat untuk menghabiskan waktu menunggu berbuka puasa, termasuk warga negara Indonesia di sana. Tak hanya menikmati suasana syahdu, berburu makanan berbuka puasa atau takjil juga menjadi aktivitas yang menyenangkan di lokasi sekitar Masjid Al-Azhar ini. Salah satu yang banyak diburu yakni beraneka ragam jus buah dan susu yang biasa disebut sobia. Minuman segar ini dijual di dalam botol-botol plastik dan tentunya mampu menghilangkan dahaga serta menambah energi setelah seharian berpuasa. Berbagai aktivitas juga digelar pengurus Masjid Al-Azhar untuk menyiapkan kebutuhan berbuka puasa bagi jemaah masjid. Uniknya, relawannya banyak yang berstatus WNI. Sebelum berbuka puasa, Syekh Masjid Al-Azhar biasanya mengajak jemaah untuk membaca 1 juz Al-Quran setiap hari. Syekh lalu memberikan tausiah. Waktunya berbuka puasa tiba. Jemaah pun beramai-ramai menyantap hidangan berbuka puasa yang tentunya gratis disediakan oleh masjid. Momen berbuka puasa serta menunaikan ibadah sholat di masjid berusia 1 milenium lebih ini tentu memberikan banyak kesan bagi umat muslim.
Pemirsa, pasca banjir yang merendam pusat perbelanjaan Mega Bekasi Hypermall, sejumlah pedagang mengevakuasi barang dagangan mereka yang terendam banjir di lantai dasar. Para pedagang mengaku merugi besar karena kondisi barang rusak dan sebagian hilang. Sejumlah pedagang di pusat perbelanjaan Mega Bekasi Hypermall mengevakuasi barang dagangan yang tersisa di toko usai banjir merendam lantai dasar pusat perbelanjaan tersebut. Meski ketinggian air di dalam pusat perbelanjaan masih tinggi, para pedagang ini rela menerjang banjir dengan kondisi tanpa penerangan karena listrik masih dipadamkan. Para pedagang mengaku merugi besar karena mayoritas barang dagangan yang baru dibeli untuk stok di bulan Ramadan rusak akibat terendam air. Sementara sejumlah barang dagangan hilang karena hanyut terbawa arus banjir. Sementara barang dagangan yang masih bisa diselamatkan rencananya akan dijual dengan harga murah. Ya, air masih sedada. Kita harus maksain ngambil berenang. Oke, ini Ibu sudah berhasil dievakuasi semua belum Bu barang Ibu? Ya, sebagian ada yang hanyut, udah nggak bisa hilang ya Bu? Nggak bisa dijelaskan. Segini. Oke, sekira-kira berapa sentimeter? Barangnya udah berantakan, udah nggak di tempatnya lagi. Semeter ada Pak? Segini. 80 lah ya. Oke, barang. Ada yang hilang nggak perkiraan Bapak? Banyak. Sebanyak 600 toko di lantai dasar pusat perbelanjaan Mega Bekasi Hypermall terdampak banjir akibat air luapan Kali Bekasi memasuki pusat perbelanjaan. Tingginya debit air membuat tembok pembatas tidak kuat menahan air hingga jebol. Banjir juga merendam sejumlah kendaraan bermotor, di antaranya 7 mobil dan puluhan sepeda motor yang berada di parkiran mal. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, meski banjir telah surut, warga Pondok Gede Permai, Bekasi masih bertahan di posko pengungsian. Alat berat dan sejumlah truk akan dikerahkan untuk membantu warga membersihkan puing sisa banjir dari rumahnya. Sejumlah warga Pondok Gede Permai masih mengungsi di tenda kantor logistik BNPB Jati Asih, Bekasi. Sebagian warga beristirahat di tenda, sebagian lainnya pergi ke rumah mereka untuk membersihkan lumpur sisa banjir di rumah mereka. Namun, proses pembersihan tidak berjalan mulus lantaran minimnya alat pembersih dan air hingga listrik yang mati. Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jakarta untuk membantu warga membersihkan sisa banjir. Wakil Menteri Dalam Negeri telah berkoordinasi untuk mengirimkan alat berat dan truk untuk mengangkut puing sisa banjir di Pondok Gede Permai. Kita akan bantu pemerintah Kota Bekasi untuk melakukan pembersihan. Tadi kami keliling melihat masih banyak rongsokan sampah yang menumpuk ya, ada tempat tidur, lemari, dan lain-lain. Warga itu nggak mampu. Dan pemerintah Kota Bekasi juga kapasitas harus dibantu. Ya, kami paling tidak sudah mengupayakan, tadi saya telepon langsung Mas Pramono Anung, Gubernur Jakarta, yang akan mengirim truk sampah bala bantuan begitu ya, termasuk tenaganya. Tenaga yang bersih-bersih itu akan kita bantu juga. Banjir yang terjadi di sejumlah wilayah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri akan berkoordinasi dengan seluruh pihak untuk membantu meringankan beban warga terdampak banjir. Dari Bekasi, Jawa Barat, Syahreza Zanski, Rizky Yulianto, Oki Mahendra, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan rumah di Desa Kalangligar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat masih terendam banjir dengan ketinggian 1,5 meter. Sejumlah warga pun masih mengungsi di hari ketiga bencana banjir yang melanda wilayah tersebut. Hari ketiga bencana banjir yang melanda wilayah Karawang, Jawa Barat, Desa Kalangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat masih terendam air dengan ketinggian lebih dari 1 meter.
Banjir di wilayah ini masih menggenangi 7 RT dengan ketinggian air 1,5 meter. Debit air tercatat sudah surut dari ketinggian banjir sebelumnya yang mencapai 2 meter hingga 3 meter lebih. Tingginya banjir di wilayah ini menyebabkan sejumlah rumah warga terendam banjir hingga ke bagian atap rumah. Akibatnya sejumlah warga masih banyak yang mengungsi di jalanan dan berjalan kaki ke wilayah yang lebih tinggi. Meski banjir mulai surut, warga diimbau tetap waspada karena diprediksi intensitas hujan tinggi masih akan melanda wilayah Karawang selama beberapa hari ke depan. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat meluapnya Sungai Cibeet dan banjir kiriman, ratusan rumah di Kecamatan Pangkalan dan Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat terendam ketinggian air hingga 1 meter lebih. Untuk mengetahui informasi terkini, kita telah terhubung dengan rekan Rudi Setiawan di Karangligar, Karawang, Jawa Barat. Selamat pagi Rudi, bagaimana kondisi terkini di Karangligar saat ini? Selamat pagi, Asmin dan pemirsa. Untuk banjir di Kabupaten Karawang, Jawa Barat ini, saya informasikan bahwa untuk Sungai Citarum saat ini maupun Sungai Cibeet kondisinya sudah tidak naik lagi. Artinya bahwa Sungai Cibeet debitnya sudah mulai menurun. Dan kemudian dampak dari menurunnya Sungai Cibeet dan Sungai Citarum tersebut, sejumlah atau ratusan rumah-rumah warga yang berada di lokasi banjir, nah, yang saya berdiri ini sudah banyak yang mengalami atau yang sudah surut. Dan ada beberapa memang yang masih mengalami terendam banjir. Di antaranya yaitu di Dusun Pengasinan dan Dusun Kampek. Dan untuk banjir di lokasi Karangligar sendiri, untuk akses jalan yang berada di sepanjang 2 kilometer, ini tadinya sempat terendam banjir 1,5 meter. Kini kondisinya di hari keempat ini, di hari Jumat, kondisinya sudah mulai surut semua. Namun untuk kondisi banjir yang berada di paling rendah, itu dia masih kondisinya masih ada yang 1 meter, bahkan masih ada yang 2 meter. Hal ini karena kondisinya yang rendah. Dan nanti saya akan memperlihatkan ada 2 tempat yang mana emang tempat ini merupakan yang satu sudah mulai surut dan kemudian yang satunya lagi lokasi yang masih terendam banjir. Ya, untuk hal itu tentunya warga masyarakat berharap banjir di Desa Karangligar dan di Dusun Kampek ini juga harapannya bisa cepat surut. Ya, Yasmin, ya kami juga menginformasikan bahwa untuk banjir saat ini selain di Kecamatan Teluk Jambe Barat, dampak dari banjir di Kecamatan Teluk Jambe Barat ini berdampak kepada di Kecamatan Pakis Jaya, di mana di Kecamatan Pakis Jaya juga saat ini terendam banjir karena memang air semua yang mengalir dari hulu yang awalnya dari paling ujung ya di daerah Pangkalan yang mengalir dari Bogor, Pangkalan, Loji, Tegalwaru dan kemudian Kecamatan Teluk Jambe Barat, dan sekarang air beralih ke Pakis Jaya sehingga rumah-rumah warga yang berada di Pakis Jaya juga kini kondisinya terendam. Untuk di Desa Karangligar sendiri memang jumlahnya sekarang udah mulai agak berkurang ya sekitar, tapi namun jumlahnya bukan berkurang itu artinya tetap masih ada sekitar ya ratusan, karena di sini ada jumlahnya maksud saya jumlah rumah-rumah warga ini ada ribuan dan terdampak warga korban banjir juga ada sekitar hampir ya 2.600-an lebih ya, di mana warga juga sampai saat ini masih mengungsi. Ya, untuk lebih jelasnya saya akan memperlihatkan situasi kondisi yang mana tadinya banjir yang di akses jalan yang 1 meter sampai 1,5 meter, saya akan memperlihatkan. Begitu juga untuk banjir yang kondisinya masih terendam banjir. Seperti di belakang saya ini, banjir yang di belakang saya ini yang awalnya sampai seatap rumah, sekarang masih dia cukup tinggi. Di kurang lebih kalau saya melihat ini hampir masih kondisinya. Ya, ya Yasin.
Ya, baik Rudi, kita berharap tentunya agar banjir di Karawang ini dapat segera surut secara keseluruhan. Terima kasih rekan Rudi Setiawan melaporkan langsung dari Karawang, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang melanda kawasan Bogor, Jawa Barat. Meski demikian, debit air di Bendung Katulampa masih dalam batas ambang normal. Hujan deras disertai angin kencang melanda sejumlah lokasi di kawasan Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis sore. Sejumlah warga pun berlindung. Berdasarkan informasi, angin kencang juga menyebabkan pohon tumbang di sejumlah titik di Kota Bogor. Meski demikian, ketinggian debit air di Bendung Katulampa masih normal. Gubernur Jakarta memantau banjir di sejumlah titik Jakarta menggunakan helikopter pada Kamis pagi. Dari hasil pantauan udara, dipastikan debit air sudah turun dan aktivitas di Jakarta kembali normal. Gubernur Jakarta Pramono Anung memantau banjir menggunakan helikopter milik Korpol Airut Baharkam Polri pada Kamis pagi. Pemantauan banjir dilakukan 1 jam, di mana keberangkatan dari penerbangan lapangan Bayangkara Mabes Polri Jakarta Selatan. Dari hasil pantauan udara, debit air Manggarai sudah mengalami penurunan dan sejumlah titik banjir di Jakarta sudah surut. Aktivitas kembali normal. Terima kasih terlebih dahulu ke Polair yang memfasilitasi untuk melihat secara langsung banjir yang terjadi baik di Jakarta maupun di Bekasi. Tadi kami tidak hanya di Jakarta, kami juga ke Bekasi, ke Pabelan dan sebagainya. Yang pertama, saya ingin mengumumkan bahwa permukaan air Manggarai sekarang sudah turun menjadi 600 dan untuk itu Jakarta sudah siaga 4. Artinya alhamdulillah bahwa kemarin yang sempat 850 sekarang udah 600 dan kalau dilihat dari atas tadi kehidupan Jakarta sudah mulai normal kembali. Untuk mengantisipasi banjir, Gubernur Jakarta Pramono Anung segera menormalisasi Sungai Ciliwung yang ada di wilayah Pegadegan dan Bidara Ciliwung. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasca banjir yang merendam pusat perbelanjaan Mega Bekasi Hypermall, sejumlah pedagang mengevakuasi barang dagangan mereka yang terendam banjir di lantai dasar. Para pedagang mengaku merugi besar karena kondisi barang rusak dan sebagian hilang. Sejumlah pedagang di pusat perbelanjaan Mega Bekasi Hypermall mengevakuasi barang dagangan yang tersisa di toko. Usai banjir merendam lantai dasar pusat perbelanjaan tersebut. Meski ketinggian air di dalam pusat perbelanjaan masih tinggi, para pedagang ini rela menerjang banjir dengan kondisi tanpa penerangan karena listrik masih dipadamkan. Para pedagang mengaku merugi besar karena mayoritas barang dagangan yang baru dibeli untuk stok di bulan Ramadan rusak akibat terendam air. Sementara sejumlah barang dagangan hilang karena hanyut terbawa arus banjir. Sementara barang dagangan yang masih bisa diselamatkan rencananya akan dijual dengan harga murah. Ya, air masih sedada. Kita harus maksain ngambil berenang. Oke, ini Ibu sudah berhasil dievakuasi semua belum Bu barang Ibu? Ya, sebagian ada yang hanyut, udah nggak bisa hilang ya Bu? Nggak bisa dijelaskan? Segini. Oke, sekira-kira berapa sentimeter? Barangnya udah berantakan, udah nggak di tempatnya lagi. Semeter ada Pak? Segini. 80 lah ya. Oke, barang. Ada yang hilang nggak perkiraan Bapak? Banyak. Sebanyak 600 toko di lantai dasar pusat perbelanjaan Mega Bekasi Hypermall terdampak banjir akibat air luapan Kali Bekasi memasuki pusat perbelanjaan.
Tingginya debit air membuat tembok pembatas tidak kuat menahan air hingga jebol. Banjir juga merendam sejumlah kendaraan bermotor, di antaranya 7 mobil dan puluhan sepeda motor yang berada di parkiran mal. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Kembali di iNews Pagi, pemirsa, aksi penggusuran ratusan rumah warga di Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat berlangsung ricuh. Seorang ibu rumah tangga bahkan jatuh pingsan usai menangis histeris tak terima rumahnya dibongkar. Ratusan warga Kebon Sayur Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat protes menolak penggusuran tempat tinggal mereka. Kericuan pecah saat warga berusaha menghentikan dan mengeluarkan alat berat eskavator yang akan digunakan untuk membongkar lahan. Lahan seluas 22 hektar yang akan digusur ini dihuni ratusan warga dari 2 RW dan 4 RT. Penggusuran dilakukan oleh salah satu pihak yang mengatakan telah memenangkan sengketa lahan melalui proses hukum di pengadilan. Namun hingga saat ini hasil proses hukum tersebut belum disampaikan kepada pihak RT dan RW setempat. Sejumlah warga berorasi menolak rumahnya dibongkar. Bahkan seorang ibu rumah tangga menangis histeris hingga jatuh pingsan ketika menolak penggusuran tempat tinggalnya yang telah dihuni sejak lama. Ya Allah. Menurut versi mereka itu tuh memang belum ada suatu kesepakatan atau diskusi, ya, belum ada kesepakatan diskusi sehingga terjadi seperti itu. Bahkan juga belum berbicara atau berdiskusi dengan para pengurus lingkungan atau RT. Warga berharap penggusuran lahan dihentikan sementara hingga dilakukannya pertemuan warga dengan pihak yang mengklaim memenangkan status tanah yang ditempati warga. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga menjadi penyebab terjadinya banjir bandang di kawasan Puncak, sebuah bangunan lokasi wisata di Puncak dibongkar. Proses pembongkaran diwarnai kericuhan lantaran warga yang pro pembongkaran adu mulut dengan para pekerja di lokasi wisata. Kericuan terjadi di kawasan wisata milik Badan Usaha Milik Daerah BUMD Provinsi Jawa Barat yang berada di kawasan wisata Puncak Cisarua, Bogor. Kericuan terjadi lantaran warga yang mendukung pembongkaran terlibat adu mulut dengan warga lain yang bekerja di lokasi wisata dan menolak adanya pembongkaran. Menurut warga, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi telah meminta jajarannya untuk melakukan pembongkaran pada Kamis pagi. Namun sejumlah petugas Satpol PP Jawa Barat dan Pol PP Kabupaten Bogor tak kunjung melakukan pembongkaran lantaran adanya penolakan dari sejumlah warga yang bekerja di lokasi wisata yang akan dibongkar. Kali Bapak ada situasi yang seperti ini selalu sidak, baik ke gunung, baik ke lautan, Bapak hebat, nomor top, nomor 1. Tapi pada pelaksanaannya di wilayah-wilayah ini, Bapak hanya menginstruksikan kepada kepala daerah. Kepala daerahnya cara remeh ngajar dogoe, diem saja gitu bahasa Indonesia nama. Sebelumnya, Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat pada Kamis pagi mendatangi kawasan Gunung Mas Puncak sekaligus memastikan kondisi kawasan wisata Puncak pasca banjir. Dalam video yang diunggahnya, Deddy Mulyadi memastikan tidak ada tebang pilih meski bangunan milik BUMD. Ini kita lagi di areal rekreasi apa sih namanya? Ibis ya, dikelola oleh BUMD Provinsi Jawa Barat, PT Jaswita. Dibongkar sendiri. Perintah saya bongkar mulai hari ini. Ya, bantu Pak Wakil Bupati. Pimpinan DPRD Bogor. Pak Bupati juga sudah mengarahkan Pak Bupati, untuk dukung Pak Gubernur. Dukung, kita bongkar karena ini menimbulkan problem bagi lingkungan. Dan saya tidak segan-segan walaupun ini adalah PT-nya, PT BUMD Provinsi Jawa Barat, untuk memberikan contoh pada siapapun bahwa yang melanggar
ya harus ditindak. Diketahui bangunan seluas 21 hektar milik BUMD menurut perizinannya hanya 2.800 meter yang akan dikelola. Namun hingga hari ini justru sudah 15.000 meter, artinya perizinan tidak sesuai. Hingga membuat Deddy Mulyadi geram dan meminta jajarannya untuk membongkar bangunan yang bermasalah. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, Bupati Tangerang meninjau pelaksanaan gerakan pangan murah di Kecamatan Balaraja. Adanya gerakan ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, khususnya di bulan Ramadan. Dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, khususnya di bulan suci Ramadan, pemerintah Kabupaten Tangerang menggelar gerakan pangan murah atau GPM di beberapa wilayah di Kabupaten Tangerang. Salah satunya yakni di Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang pada Selasa 4 Maret 2025. Bupati Tangerang Muhammad Maisal Rashid turut meninjau langsung pelaksanaan GPM di Kecamatan Balaraja. Dalam kesempatan tersebut, sebanyak 5.900 paket sembako murah disediakan untuk masyarakat setempat. Ia menyampaikan program gerakan pangan murah ini tidak hanya berlangsung di Balaraja, tetapi juga telah dijalankan di berbagai kecamatan di Kabupaten Tangerang. Targetnya GPM akan digelar di 29 kecamatan guna meringankan beban masyarakat. Hari ini di Kecamatan Balaraja telah melaksanakan program Budget Murah, bahwa sembako murah ini diberikan kepada desa-desa Kabupaten Tangerang secara serentak juga dilaksanakan supaya masyarakat yang memang membutuhkan adanya sembako murah bisa terakomodir oleh program pemerintah daerah Kabupaten Tangerang dalam rangka meringankan beban masyarakat di bulan suci Ramadan ini supaya masyarakat bisa juga membeli dengan harga murah, dia bisa juga memploting juga sisa uangnya untuk kepentingan yang lain. Di Kecamatan Balaraja sendiri, setiap desa menerima sekitar 655 paket yang berisikan 1 kg beras, 1 kg gula, 1 liter minyak goreng, dan 1 kg terigu. Paket sembako ini dijual dengan harga Rp35.000, jauh lebih murah dibandingkan harga pasaran yang mencapai Rp65.000. Oh, buat saya mah sangat membantu banget, Bu. Soalnya kan lumayan ya. Harganya dengan dapat barang segini gitu dengan harga Rp35.000 ya lumayan lah buat saya. Kurangin budget juga. Mudah-mudahan kedepannya ada lagi. Pemerintah Kabupaten Tangerang akan terus berkoordinasi dengan camat dan kepala desa untuk memastikan pendistribusian sembako berjalan lancar. Evaluasi dan perencanaan akan terus dilakukan, terutama menjelang Idul Fitri agar manfaat program ini semakin dirasakan oleh masyarakat. Gerakan pangan murah ini adalah bukti nyata komitmen pemerintah Kabupaten Tangerang dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Pemirsa, akibat hujan deras yang mengguyur sejak siang kemarin menyebabkan Sungai Cangeagar meluap. Akibatnya beberapa wilayah terendam banjir. Diinfokan banjir kembali. Banjir tahunan guys, langganan tiap tahun banjir. Pemirsa, Desa Cidadap dan Kecamatan Simpenan, Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat terendam banjir. Video banjir yang terjadi pukul 19.00 waktu Indonesia Barat pada Kamis malam viral di media sosial. Banjir yang merendam rumah menyebabkan penghuni rumah mengungsi ke tempat yang lebih aman. Satlantas Polres Sukabumi melaporkan hujan deras juga menyebabkan longsor di 2 lokasi, serta mengakibatkan akses jalan Bagan Kiara 2 dari Pelabuhan Ratu dan Rajampangan terputus. Banjir tahunan guys, langganan tiap tahun banjir. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yasmin Natania. Dan saya Cikal Mutaza undur diri. Terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.